Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gengs. Kita ketemu lagi hari ini di channel kesayangan kita, channel Malpi Studio, channel yang paling kepo jagat raya. Hari ini hari Jumat, gengs. Hari yang bersejarah buat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USN Kolaka, karena hari ini dijadwalkan akan dilaksanakan pemilihan dekan untuk periode 2023-2027. Jadi hari ini saya beserta keluarga mau ke kampus USN, kampus Popalia di Tanggetada sana, gengs, untuk meliput dan membagi-bagikan momen ini kepada teman-teman gengs Malpi Studio dimanapun Anda berada. Jadi tonton terus video kita kali ini ya. Sekarang pukul 7:28. Kita bergegas ke kampus Popalia Tanggetada, gengs. Karena jarak juga lumayan jauh, sekitar lebih dari 50 km. Dan biasanya saya tempuh dalam waktu 1 jam ini. Dijadwalkan kegiatan pemilihan ini dihadiri oleh Bapak Rektor langsung. Diawali dengan pemaparan visi misi dari beberapa kandidat. Kalau saya tidak salah, bocoran dari panitia kemarin yang sudah lolos seleksi berkas itu ada 3 kandidat, gengs. Hari ini kita sama-sama menyaksikan, gengs. Semoga kita bisa dapat dekan yang terbaik. Sesungguhnya 3 kandidat ini adalah dosen-dosen terbaik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, dari ketiga ini kita akan mendapatkan yang terbaik. Kegiatan ini akan berlangsung 2 putaran. Ya, putaran pertama hari ini itu pemaparan visi misi, kemudian pemilihan bakal calon menjadi calon. Jadi kayaknya dari 3 kandidat ini akan gugur 1, kemudian yang 2 itu menjadi calon yang selanjutnya akan dipilih. Persoalan waktunya saya juga belum tahu, gengs. Mudah-mudahan kita bisa liput nanti di pemilihan tahap akhir. Ya, kita go ke Tanggetada. Universitas 13 November Kolaka dibuka dengan resmi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dekan, para anggota Senat yang terhormat, para bakal calon dekan, para dosen dan staf lingkungan. Harus kita bahas dulu aturan main yang perlu kita sepakati. Dibagi tadi ada tata tertib. Karena dalam tata tertib ini kita harus sepakati, walaupun singkat, saya akan mungkin bacakan nanti. Ini sesuai dengan nomor urut pendaftaran. Nah, insya Allah sebentar masing-masing ini menyampaikan visi-misi. Dalam rapat kali ini ada 2 sesi, rapat terbuka yang diikuti oleh kita semua ini, dan sebentar rapat tertutup. Untuk itu masing-masing anggota Senat bisa melihat peraturan tata tertib yang kita sepakati dulu. Bagian pertama, sifat rapat Senat terbuka dan rapat Senat tertutup. Jadi sifatnya ini ada 2 atau jenisnya, rapat terbuka dan tertutup. Terbuka yang kita lakukan saat ini karena ada undangan para dosen. Rapat terbuka ini pasal 1 adalah rapat yang dihadiri oleh anggota dan bukan anggota, baik yang diundang. Pasal 3, pertama, rapat dipimpin oleh Ketua Senat dan didampingi oleh Sekretaris Senat. Kedua, pimpinan Senat membuka dan menutup rapat sesuai jadwal yang telah ditentukan. 3, rapat dinyatakan memenuhi quorum jika dihadiri sebanyak 2/3 dari jumlah anggota Senat. Setuju? 2, hak suara anggota tidak dapat diwakilkan. Keempat, pimpinan rapat menentukan lamanya anggota berbicara. Kelima, pimpinan rapat memperingatkan pembicara dan pembicara harus menanti peringatan tersebut. Gimana, setuju? Bagian keempat, pengambilan keputusan rapat Senat. Pasal 5. 1. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Kedua, jika dengan cara musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara. Jadi gengs, sekarang ini sudah berlangsung proses pemilihan tahap 1 dari kegiatan pemilihan dekan pada hari ini gengs. Dan di dalam Ketua Senat Fakultas sudah menyampaikan aturan main di dalam proses pemilihan nanti. Jadi kita ikut terus ya. Terima kasih Pak Profesor Ketua Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pak Dekan Fisip, sekaligus selaku eksekutif, kemudian ada wakil dekan 1 Dr. Sabarudin, wakil dekan 2 Ibu Islayaba, kemudian ada bakal calon Dr. Rahman Lamo, kondisi dengan Pak Kartono, kemudian seluruh anggota Senat yang kami hormati, Ketua Panitia, Bapak Ibu dosen di lingkup pada kesempatan ini kembali kita melaksanakan kegiatan dalam rangka pemilihan Ketua Senat, Ketua penjaringan. Iya. Jadi pemilihan salah satu rangkaian dari
hingga 2020 ya 2027 sekiranya. Mungkin saya menyampaikan beberapa poin bahwa Senat pada tingkat universitas memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dengan dua cara tadi, musyawarah ataupun cara voting. Apakah nanti secara tertutup ataukah secara terbuka, silahkan nanti diputuskan nanti Pak Ketua melalui dua asas tadi. Soal ini tadi ada keberatan, ya ini saya akan sampaikan terhadap salah satu anggota Senat kita di FISIP. Ini memang ada hal yang memang selalu menjadi pertimbangan, karena itu antara fakultas yang satu dengan fakultas yang lain memang ini yang menjadi prioritas utama saya, bahwa ada sebuah tagline nanti ke depan yang saya akan bangun di FISIP adalah FISIP bersinar. Bersinar itu adalah berkarya, sinergis, inovatif, dan responsif. Ini kenapa penting? Ke depan FISIP harus bisa tampil ke depan, bisa melakukan sebuah karya-karya besar yang tentunya ini semua harus lahir itu kalau ada sinergitas di antara kita. Ada kebersamaan di antara kita semua. Kebersamaan itu pun juga harus didukung dengan inovasi kita, kreativitas kita, termasuk responsif kita. Ini yang paling utama. Silakan lanjut. Dari hal itu, maka isu-isu strategis ya, yang perlu dikembangkan ke depan, dan hari ini menjadi persoalan kita di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang pertama adalah jumlah doktor yang masih kurang. Ini yang menjadi persoalan, sehingga kemudian ini akan mempengaruhi tingkat akreditasi program studi. Kemudian yang kedua adalah rendahnya kualitas dan kuantitas penelitian dosen. Ini menjadi permasalahan juga. Dari setiap tahun, semester kita mulai identifikasi ternyata memang kualitas dan kuantitas penelitian ini sangat kecil. Apalagi kemampuan kita untuk bersaing di penelitian-penelitian masuk skala luar. Ya, melalui Simultab Mas, ini sangat kecil kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor Wisnu Kolaka, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Wisnu Kolaka, yaitu Pak Kaladin. Yang saya hormati Bapak Dekan FISIP Wisnu Kolaka Pak Anwar Samsir. Yang saya hormati Ketua Senat Profesor Dr. Laude Turi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan visi dan misi saya. Sebelum saya masuk di visi misi saya bandingkan dulu tentang visi Wisnu Kolaka yang ini pada tahun 2039 menjadi perguruan tinggi yang masuk dalam nominasi perguruan tinggi terbaik kawasan ASEAN. Sementara visi Wisnu Kolaka pada tahun 2039 menjadi fakultas yang unggul dan berdaya saing di bidang ilmu sosial dan humaniora pada tingkat nasional. Jadi waktu kita akreditasi ini Pak, yang dipertanyakan asesor ini tidak kena, makanya dia kasih ke dosen ya, seperti itu.
Oke, ini bisa kita menyelenggarakan pendidikan inovatif dan kreatif, menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, bidang sosial, ekonomi, dan politik berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya garis bawahi di sini. Dia bagaimana kita berbicara kalau kita tidak selalu melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga hilang kita punya ilmu itu apa yang kita dapatkan. Saya mohon mungkin karena saya selama ini selalu saya berteman dengan para kiai, jadi sedikit menyinggung masalah ini. Karena sedikit lagi ini Pak Kiamat. Jadi kita hati-hati saja. Jadi ini bidang sosial kita harus kembangkan. Karena kita kan berada di FISIP. Di FISIP itu ada beberapa bidang disiplin ilmu di situ. Ada bidang ekonomi, manajemen, politik, publik. Dan mudah tadi disampaikan tadi dari dua bakal calon dosen itu bahwa kita akan kembangkan. Setelah pemaparan visi dan misi ketiga calon dekan FISIP gengs, maka selanjutnya Bapak Rektor dan rombongan akan meninggalkan ruangan karena hasil rapat senat fakultas tadi memutuskan bahwa untuk pemilihan bakal calon menjadi calon di putaran pertama ini dilaksanakan secara tertutup, sehingga yang hanya bisa tinggal dalam ruangan adalah panitia dan anggota senat fakultas. Sampai di sini gengs liputan kita di pemilihan calon dekan FISIP periode 2023-2027. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya, dan saya berharap para gengs tetap mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan di-share ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.